Yang lain? Sudah ada. Serikat buruhnya aktif? Aktif. Atau yang ngikut aja? Aktif ya. Serikat buruh harus aktif. Ini adalah corong untuk menyampaikan apakah keluhan-keluhan, mencari solusi terkait dengan masalah-masalah K3 yang dihadapi oleh buruh dan anggotanya di tempat kerja. Jadi yang disyaratkan untuk dibentuk P2K3 adalah satu, perusahaan yang mempekerjakan pekerja buruh sebanyak 100 orang. Jadi kawan-kawan bisa lihat di perusahaan atau di anggotanya, teman-teman di sini, apabila ada perusahaan yang memiliki karyawan lebih dari 100 orang, tapi tidak memiliki P2K3, didorong untuk didirikan P2K3. Yang kedua, tidak memiliki karyawan lebih dari 100 orang, tetapi usahanya beresiko tinggi. Nah, ini juga disarankan atau disarankan untuk membentuk P2K3. Artinya serikat buruh perannya sangat penting di sini, dan kita kalau melihat K3 sebagai isu prioritas di organisasi kita harus dorong. Nah, ini manfaatnya P2K3 ya, mengembangkan kerjasama bidang K3, meningkatkan kesadaran sebagai forum komunikasi dalam bidang K3, menciptakan tempat kerja yang nihil, yang tidak ada, zero tolerance, zero accident, dan juga penyakit akibat kerja. Nah, ini masih saya ambil dari Undang-Undang 1 tahun 70 terkait dengan hak dan kewajiban dan hak dari tenaga kerja. Jadi kewajibannya, kita itu harus memberikan keterangan kepada pegawai pengawas. Kalau ada pengawas datang, disampaikan apa yang terjadi di tempat kerja, alat pelindung diri apa yang belum ada, kemudian juga apakah kalian harus bayar sendiri ketika beli APD, karena di Undang-Undang 170 ini APD harus disediakan oleh pengurus atau pengusaha. Kemudian juga kita wajib memakai APD, kemudian memenuhi dan mentaati syarat-syarat K3. Nah, saya nggak tahu ini beneran atau hanya rumor. Kalau dulu saya dengar teman-teman yang kerja di garmen nih, Mbak Yumana, katanya, males lah pakai masker, nanti lipstiknya hilang katanya gitu. Nah, itu entah beneran atau ya hanya canda-candaan gitu. Biasanya itu dulu di pada nanti lipstiknya hilang kalau kita pakai masker. Sebelum kita COVID ya, dulu kan kita nggak ada pakai masker. Kemudian juga ada keluhan, terkadang alat pelindung diri itu tidak sesuai dengan ukuran kita, karena kadang itu dipesan di Cina gitu, atau dipesan di negara lain gitu. Jadi nggak sesuai dengan ukuran kita. Jadi karena nggak nyaman, mereka nggak mau menggunakan itu juga menjadi salah satu alasan. Nah, kemudian hak dari pekerja terkait dengan K3, meminta pengurus itu pengusaha ya untuk melaksanakan syarat-syarat K3, menyatakan keberatan jika syarat K3 belum dipenuhi. Kembali lagi, syarat-syarat K3 menjadi PR kawan-kawan untuk dibaca di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70. Nah, ini terkait dengan kewajiban memasuki tempat kerja, jadi harus menggunakan APD ya. Dan siapa memasuki tempat kerja wajib menggunakan APD dan mentaati K3. Kemudian ini kewajiban pengurus, ini pengusaha, menempatkan syarat-syarat K3 di tempat kerja, kemudian juga memasang poster K3 dan bahan pembinaan K3, apakah berbentuk leaflet atau ditempel di dinding. Artinya perusahaan harus menyediakan informasi terkait dengan K3. Kemudian itu menyediakan APD secara cuma-cuma. Nah, ini sanksinya. Jadi di 170, kalau di Undang-Undang 13 tadi, khususnya pasal 87, sanksinya kan lebih ke administratif. Kalau di Undang-Undang Nomor 170, denda 100.000 atau kurungan 3 bulan. Tapi ini sudah istilahnya apa? Dianulir kah? Lalu sama MK ya. Ini, jadi sekarang udah dikalikan 1.000. Berarti berapa? 100 juta. Sekarang sudah itu dendanya. Hanya kembali lagi, ketika terjadi kecelakaan kerja atau pelanggaran terhadap K3,
Kan yang memutuskan hakim kan? Ya kembali lagi hakim, apakah akan menggunakan keputusan MK tadi atau menggunakan Undang-Undang 170. Jadi itu juga masih belum banyak keputusan dari pengadilan yang misalnya menjatuhkan hukuman bayar denda 100 juta. Itu masih belum ada. Tapi itu sudah anulir ya pasal ini, sekarang udah dikalikan 1000. Kurungannya 3 bulan, kurungan jago. Tidak dikali 1000 juga ada ya. Kurungannya tetap 3 bulan. Iya. Nah ini sedikit tentang tadi konvensi ILO ya 187155, bahwa di konferensi perguruan internasional yang ke-110 tahun 2022 K3 telah diadopsi sebagai konvensi fundamental. Nah kawan-kawan kecil sekali ya. Kawan-kawan bisa lihat di sana, mudah-mudahan kelihatan. Saya hanya ingin menunjukkan. Jadi kawan-kawan juga bisa ya searching misalnya di websitenya ILO. Di sana itu kita bisa ngeklik dan mencari tahu Indonesia itu meratifikasi konvensi apa aja ya. Negara lain misalnya kalau Filipina ratifikasi konvensi apa aja ya. Nah itu bisa dilihat dari websitenya ILO. Nah kalau kawan-kawan lihat di sini, ini sudah masuk nih 187 dengan 155 di sini. Jadi konvensi itu adalah sekarang namanya 10 konvensi fundamental. Yang pertama itu adalah konvensi ILO nomor, biasanya dari kecil ya, dari kecil 29. Konvensi ILO nomor 29 itu tentang kerja paksa. Kemudian ada konvensi ILO tentang kebebasan berserikat. Ingat ya, konvensi ILO nomor berapa? 87, biasanya gandengannya dengan 98. Kalau kerja paksa itu 29 dengan 105. Kemudian ada konvensi apa lagi? 100 dan 111 itu tentang diskriminasi dan pengupahan yang sama untuk jenis pekerjaan yang sama. Kemudian ada konvensi anak 38 dan 182 itu terkait dengan perlindungan untuk anak, dan 155 dan 187 itu terkait dengan K3. Jadi sekarang ada 10 konvensi dasar ILO. Kemudian kalau di ILO itu konvensinya juga dibagi. Kalau yang di atas yang 10 itu adalah fundamental. Ini fundamental, kemudian yang ini adalah governance. Itu lebih kebijakan-kebijakan pemerintah seperti pembentukan agensi untuk pengiriman tenaga kerja gitu ya. Terus yang terakhir itu namanya technical. Ada konvensi technical yang mengatur tentang hal teknis, perlindungan pekerja domestic workers. Kemudian 190 tentang gender based violence gitu, 183 tentang maternity leave. Nah itu masuk di teknik. Nah kalau selain itu, kalau teman-teman pernah dengar 144 ya, itu terkait dengan konsultasi tripartit. Makanya pemerintah kan punya lembaga-lembaga tripartit ya, tripartit nasional, tripartit provinsi, tripartit daerah. Nah itu karena Indonesia sudah meratifikasi konvensi 144, kemudian diimplementasikan dengan membentuk lembaga-lembaga tripartit di semua tingkatan. Selain itu ada juga konvensi ILO nomor 81 itu terkait dengan pengawasan. Itu juga cukup penting ya. Nah ini konvensi yang sudah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia kecil. 10 tadi sudah, hanya 155 yang belum masuk. Jadi sudah 9 konvensi dasar ILO yang diratifikasi oleh pemerintah Indonesia. Satu lagi 155. Ini menjadi PR kita bersama. Kalau kita melihat K3 sebagai isu penting, isu prioritas, kita harus dorong dan desak pemerintah untuk meratifikasi konvensi. Ini beberapa tantangan ya. Tantangan dalam pelaksanaan K3. Pengusaha biasanya melihat isu K3 ini sebagai beban tambahan, sebagai cost bagi pihak perusahaan, bukan garis pengaman dari produktivitas kerja, bukan sebagai investasi dari pekerjaan. Kalau nggak terjadi kecelakaan kan sebenarnya investasi, bukan?
artinya tidak perlu mengeluarkan uang, tidak perlu ada karyawannya yang ahli menjadi sakit dan tetap kerja. Nah ini pekerja serikat buruh sendiri masih kurangnya pemahaman isu-isu K3. Di beberapa serikat buruh isu K3 belum menjadi isu prioritas, kurangnya sosialisasi K3 di tingkat perusahaan, pekerja, PUK, PK, dan juga sumber daya manusianya sendiri. Kita masih belum banyak terkait dengan isu K3. Kalau isu upah, wah udah banyak ya, jaminan sosial banyak. Kalau K3 kita masih terbatas SDM kita. Nah ini pemerintah, jadi tantangannya kita lihat kualitas penerapan K3 masih rendah, kualitas riksa uji, jadi K3 juga masih rendah. Nah belum lama ini saya masuk menjadi namanya Komtek 13, Komite Teknis 13.